Halo everybody, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas apa itu perbedaan e-commerce dan apa itu perbedaan e-bisnis. Yuk simak Adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau disebut internet. E-commerce seringkali dianggap sama dengan marketplace, padahal jika kita memahami secara mendalam dari pengertian di atas, marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce. Marketplace hanyalah berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. Selanjutnya ada tujuan e-commerce, yaitu perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Adapun manfaat dari e-commerce, yang pertama yaitu jangkauan yang luas, yang kedua unlimited hours atau tidak dibatasi waktu, dan ketiga biaya rendah, keempat tidak perlu stok barang sendiri, kelima memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah, yang keenam dapat mempelajari kebiasaan pelanggan, yang ketujuh bekerja dari mana. Selanjutnya ada business to business atau yang disebut B2B, di mana suatu bentuk e-commerce perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain atau yang disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsennya. Yang kedua adalah business to customer atau yang disebut B2C. Pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produk ke pelanggan e-commerce. Yang ketiga ada customer to customer atau yang disebut C2C. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Yang keempat ada customer to business atau yang disebut C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis seorang yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Yang kelima ada business to public administration. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen. Yang keenam adalah customer to administration C2A, masih dengan e-commerce dengan model. Selanjutnya ada contoh e-commerce. Yang pertama e-commerce business to business, yaitu Electronic City, Rollari, Embis. Selanjutnya ada contoh e-commerce. Yang pertama e-commerce business to business, yaitu Electronic City, Rollari, Embis. Yang kedua ada contoh business to customer. Yang pertama Gramedia, Lazada, dan Blibli. Yang ketiga adalah contoh customer to customer. Yang pertama OLX, Tokopedia, Katkus, dan Shopee. Yang keempat ada contoh. Tadi guys pembahasan tentang apa itu e-commerce, dan selanjutnya kita akan membahas tentang e-bisnis. Oke everybody, yang selanjutnya kita membahas tentang apa itu e-bisnis. Bisnis menurut ilmu ekonomi adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengenalan e-bisnis. Yang pertama, penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis mengacu pada semua pengguna kemajuan teknologi informasi atau disebut TI, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Selanjutnya yaitu e-bisnis ke e-commerce. Yang pertama, mengorganisir proses bisnis umum menggunakan komputer, perangkat elektronik, dan alat telekomunikasi lainnya. Yang kedua, mengelola rantai pemasok. Yang ketiga, mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, mengelola saham, produksi, pengadaan, alur kerja, dan pengiriman secara elektronik. Selanjutnya, e-bisnis dikombinasikan dari tiga kegiatan. Yang pertama, proses bisnis internal. Bisnis ditangani lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah dengan teknologi yang tepat. Yang kedua, hubungan pelanggan dan pemasok. Contohnya iklan, pemasaran, kontak pelanggan, dan pemrosesan order dan penjadwalan pengiriman dapat dikelola dengan perangkat yang tepat. Yang ketiga, e-commerce, pemesanan, pengelolaan, menjual produk atau jasa, dan pembayaran melalui internet.
Selanjutnya, interaksi eksternal organisasi di dalam e-bisnis meliputi yang pertama supplier, customer, investor, kreditor, dan the government, pemerintah atau media. Adapun manfaat dari e-bisnis, yang pertama pemasaran global tidak terbatas pada pelanggan tertentu. Kedua, memperluas basis pelanggan. Pebisnis atau individu pribadi pengguna internet merupakan pelanggan potensial. Yang ketiga, bersaing secara efektif. Yang keempat, proses order, pembayaran, dan pengiriman secara otomatis. Yang kelima, ada memperluas iklan, peluang pengembangan brand secara global. Keenam, fokus pada upaya pemasaran, membangun profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Yang ketujuh, hemat biaya, merampingkan proses. Yang ke-8, mengintegrasi kegiatan bisnis, bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya, ada alasan melakukan e-bisnis. Yang pertama, mengembangkan bisnis global yang lebih mudah, murah, dan cepat. Yang contohnya update katalog, daftar harga, brosur, dan lain-lain. Mengumpulkan catatan pembayaran dan melacak dokumen setiap hari, minggu, bulan, atau tahun. Selanjutnya, mengumpulkan informasi dan mempermudah urusan pelanggan, meluangkan waktu berbicara dengan orang tidak pernah menjadi pelanggan, menghubungi basis pelanggan, dan mengintegrasi informasi penjual dengan database pelanggan bertujuan untuk menyediakan layanan tambahan. Adapun ada hambatan dari e-bisnis di Indonesia. Yang pertama, belum terbentuknya high trust sources. Yang kedua, harga produk tidak dapat ditawar. Yang ketiga, sarana prasarana belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Yang kelima, adanya tindakan kejahatan dari kartu kredit. Yang keenam, belum ada hukum yang jelas. Yang ketujuh, kendala bahasa asing dan mata uang asing. Selanjutnya, ada contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis. Yang pertama, perusahaan mengaplikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Yang kedua, contoh pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Tidak hanya itu, ada pun aplikasi e-bisnis, contohnya internal business system. Yang pertama yaitu customer relation management, yang kedua enterprise resource planning, yang ketiga document management system, dan keempat human resource management dan enterprise communication dan kolaborasi. Yang pertama voice over internet protocol, yang kedua content management system, yang ketiga email, dan keempat voice email, dan yang terakhir electronic commerce. Yang pertama internet shop, kedua online marketing. Tidak cukup sampai di situ saja, ada business plan, yaitu pada dasarnya deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis yang menjelaskan apa dan bagaimana rencananya. Yang kedua, bisnis plan itu pada umumnya terdiri dari yang pertama tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk mencapainya, ketiga masalah potensial dan cara mengatasinya, keempat struktur organisasi atau jabatan dan tanggung jawab, yang kelima modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya. Ada 3 bagian utama dari sebuah BP. Yang pertama itu konsep bisnis, contohnya industri yang digeluti. Yang kedua struktur bisnis. Yang ketiga produk dan jasa yang ditawarkan. Keempat bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis. Ada juga market atau pasar, membahas dan menganalisa konsumen potensial. Contoh siapa dan di mana mereka berada dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli. Yang kedua menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana mempromosikan diri untuk memenangkannya. Contohnya industri yang digeluti. Yang kedua struktur bisnis. Yang ketiga produk dan jasa yang ditawarkan. Keempat bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis. Tadi guys sedikit pembahasan dari saya tentang apa perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Sekian, terima kasih guys.